Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Salam Vincentian, saudara-saudari yang terkasih. Renungan kita pada hari ini bersumber dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Di sana dikisahkan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Orang lumpuh yang digotong oleh teman-temannya dibawa ke Yesus untuk disembuhkan. Sementara Tuhan Yesus seperti biasa mengajar di rumah dengan banyak orang, dan lalu rombongan si lumpuh ini tidak bisa masuk ke rumah karena begitu banyaknya orang. Lalu teman-temannya membongkar atap, lalu menurunkan temannya yang lumpuh itu untuk bisa sampai di hadapan Yesus. Nah, yang terjadi seperti kita ketahui, Yesus melihat itu dan sungguh melihat luar biasa iman mereka, dan akhirnya Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Nah, saudara yang terkasih, kisah ini mari kita melihatnya dalam sudut Advent saat ini. Advent, masa penantian, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya, dan juga Advent kita mempersiapkan diri untuk merayakan perayaan Natal, kelahiran Tuhan Yesus, di mana situasi Advent lalu lebih didominasi suasana sukacita kita karena kita menantikan seseorang yang luar biasa ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka suasana sukacita menjadi suasana Advent untuk kita semua. Nah, dengan kacamata ini kita melihat peristiwa orang lumpuh yang disembuhkan Yesus yang dibawa oleh teman-temannya. Kalau kita simak, saudaraku yang terkasih, sukacita tidak hanya dialami orang-orang yang berkerumun ya, mendengarkan Tuhan Yesus, punya sukacita dan harapan karena bisa melihat, ketemu, mendengarkan Yesus, guru yang luar biasa itu. Tetapi sukacita juga diharapkan dan lalu dialami oleh orang lumpuh dan teman-temannya ini. Yang pertama, meskipun orang lumpuh ini mengalami penderitaan karena kelumpuhannya, tapi dalam hatinya, pikirannya, dalam dirinya ada harapan dan ada kepercayaan bahwa Yesus bisa lakukan apa saja. Dengan harapan itu saja, saudaraku yang terkasih, meskipun si lumpuh ini dalam penderitaan, dia bisa dikatakan ada benih-benih sukacita, bahkan juga bisa jadi sudah merasakan sukacita karena memiliki harapan, dibanding dengan orang yang tidak punya harapan sama sekali, alias orang yang putus asa. Sehingga di tengah penderitaannya, dia tetap punya harapan, dan itu menjadi sumber sukacita, artinya sumber semangat yang membuat dia tetap bisa bertahan hidup, tidak putus asa, pantang menyerah. Dan memang betul ketika ada kesempatan mendengar Yesus datang ke tempatnya, dia bahkan dengan teman-temannya berusaha untuk sampai kepada Yesus. Dan sukacita yang dialami itu akhirnya menjadi seperti memuncak dan menjadi luar biasa sukacitanya ketika akhirnya memang dia sembuh. Nah, saudaraku yang terkasih, saya mau mengatakan persoalan dalam hidup kita selalu ada. Ada banyak persoalan, apalagi ya, kita sekarang masih di pandemi COVID-19 ini. Bahkan virus varian baru Omikron juga muncul lagi, bisa membuat kita gelisah. Yang mungkin terpapar atau karena ekonominya terpengaruh menjadi punya persoalan yang cukup pelik ya. Dan banyak persoalan lain lagi. Namun belajar dari si lumpuh dan teman-temannya ini, saudara, dan juga disemangati oleh seruan Nabi Yesaya yang mewarnai
situasi masa Advent, seperti yang juga menjadi sebenarnya bacaan pertama untuk hari ini, Yesaya bab 35 ayat 1 menyerukan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Nabi Yesaya menyerukan supaya kita bersorak-sorai. Bahkan dikatakan juga oleh Baruk supaya kita menanggalkan kesedihan kita karena melihat penyelamat kita. Dalam bahasa Vincentius, yaitu Santo Vincentius de Paul, pendiri Kongregasi Misi dan Putri Kasih, Santo Vincentius mengatakan, kalau kasih tinggal dalam satu jiwa, pasti kasih itu akan menjiwai seluruh kemampuannya. Tak pernah istirahat. Kasih itu adalah api yang senantiasa menggerakkan. Orang yang sudah dijiwai oleh api ini akan terus-menerus didorong, terus-menerus digiatkan. Bahasa yang oleh Baruk maupun Nabi Yesaya sebagai semangat sukacita, yang menurut saya juga Santo Vincentius menangkapnya dalam kasih, yang kalau orang sungguh dipenuhi kasih itu, segala sesuatu, semangat itu memancar dalam dirinya untuk orang itu tangguh, teguh, dan terus berjuang tanpa putus asa. Dalam hal ini, dalam contoh orang yang lumpuh tadi, tangguh dan teguh memiliki harapan dalam segala keadaan yang sulit dan percaya kepada Tuhan, dan luar biasa akhirnya sukacita dia menjadi penuh karena ketangguhan, kegigihan dia, keyakinan dia yang memancar dari sukacita yang berusaha dia miliki, dia usahakan, dia yakini, aku harus tetap punya sukacita, aku harus tetap punya harapan. Dan Santo Vincentius mengatakan itulah energi kasih yang terus menggerakkan. Dari sisi orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saudaraku, orang lumpuh ini berani menanggalkan kedukaannya. Bukan berarti dia mau enak, tetapi dia berani menghadapi kedukaannya. Bisa menjadi orang yang tidak mengeluh terus, ya, tetapi tetap orang yang bisa melihat lalu akhirnya menerima sakitnya, lalu masih bisa melihat hal yang lain akhirnya, yaitu semacam rekonsiliasi atau menyesuaikan diri dengan situasi. Saudara, ada hal yang memang tidak mudah kita ubah, tapi ada hal yang memang mungkin mudah kita ubah. Terhadap hal-hal yang tidak mudah kita ubah, bahkan tidak bisa kita ubah, tidak ada jalan lain selain kita yang berusaha untuk menyesuaikan diri. Ada bahasa lain, berrekonsiliasi dengan situasi yang tidak mudah itu, supaya kita damai, supaya kita bisa menerima, dan lalu dari situ kita memiliki semangat seperti secercah energi atau cahaya yang muncul dari dalam kita, perlahan mengalir. Semangat yang membuat kita tidak putus asa, semangat yang membuat kita selalu punya harapan. Semangat tadi menanggalkan, tanda kutip bahasanya Baruk, kedukaan kita. Karena apa? Melihat Sang Juru Selamat, melihat harapan ada di sana. Sudah ada secercah sukacita di situ. Dan bagi kita yang percaya, saudara, tidak ada yang mustahil. Akhirnya kita lihat di dalam kisah orang lumpuh yang disembuhkan Yesus itu, meskipun dengan perjuangan berat, ya, maka imannya menyelamatkan dia. Sukacitanya yang mungkin hanya seberkas
cahaya atau yang muncul dari dalam dirinya, akhirnya membual, ya, menjadi luar biasa, menjadi sukacita yang penuh, sukacita yang tidak pernah habis, karena si lumpuh akhirnya mendapatkan karunia yang luar biasa, disembuhkan. Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi kita dalam segala situasi kita, bahkan ketika kita mungkin sedang terpuruk atau putus asa, ya, kita mau bangkit. Seperti tidak ada harapan, kita tidak mau putus asa, kita mau bangkit. Dan tetap memiliki kepercayaan, iman. Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Dia menjadikan indah segala sesuatu pada waktunya. Yang terutama bagi kita tetap teguh dan percaya, dan dalam masa Advent ini melihat segala aneka peristiwa dengan harapan dan sukacita. Saya berdoa semoga saudaraku dalam kondisi apapun saat ini, terutama yang mengalami kedukaan, kesulitan, kasih karunia Tuhan dan rahmat-Nya membuat saudara memperoleh sukacita yang penuh, seperti yang dialami oleh si lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan, Dia Sang Juru Selamat yang akan datang menyertai Anda. Amin.